Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Sebelumnya saya minta maaf karena kita online. Terus minggu depan tuh kita kuis, kuis minggu ketujuh. Terus kalian minggu depan juga ujian praktikum. Terus minggu ke-8, minggu depannya lagi UTS, UTS tertulis. Oke. Mungkin nanti kalau saya kasih video-video aja, video-video kalau yang sebelum-sebelumnya kalau kalian masih ada yang kelupaan. Oke, hari ini kita belajar dulu tentang pencarian data. Kita belajar pencarian nilai ekstrim, pencarian pada arah yang tersusun acak, atau sequential search, terus pencarian pada arah yang terurut, atau binary search. Terus studi kasusnya. Yang pertama sih pencarian nilai ekstrim. Nah, untuk pencarian nilai ekstrim ini biasanya untuk menemukan nilai tertinggi ataupun nilai terendah pada sebuah kumpulan data. Misalnya mencari nilai ujian tertinggi atau mencari penduduk misalnya dengan usia tertua atau termuda, atau mencari data kejadian gempa dengan magnitudo terbesar atau terkecil, kayak gitu. Nah, misalnya ada tabel seperti ini. Nah, coba lihat dari angka-angka ini, angka di dalam arah ini, berapa nilai terbesar? Berapa angka terbesar? 48, Dia ada di indeks ke 8, 8, benar ini. Yang paling kecil di indeks 3. 3, itu yaitu nilai 4. Nah, misalkan kalau untuk mencari algoritma nanti, kita bikin dulu konstanta nilai masnya. Jadi kita perlu deklarasi dulu si tipe arraynya untuk di pseudocode-nya nanti. Nah, pertama kita tentukan dulu nilai maksimum dari total arraynya. Total arraynya itu kira-kira paling besar itu berapa gitu. Misalnya 2021. Ya, jadi total angka paling besar saya 2021. Jadi si ukuran arraynya itu adalah 2021 dan itu pendatanya integer. Nah, ini kita bikin variabel arraynya. Variabel arraynya namanya type-in. Ini tapi kita bikin sebagai tipe bentukan. Kan kalau type kan masih ingat type ini? Type ini tipe bentukan dari arraynya type-in. Type-in ini dia tipe datanya array 0 sampai n max minus 1. Artinya dia ini ukurannya adalah 2020 of integer. Lalu idenya untuk mencari nilai ekstrim, pertama untuk algoritmanya, pertama kita siapkan dulu nilai ekstrim pertama sebagai acuan. Jadi kita siapkan sebuah nilai ekstrim pertama sebagai acuan, lalu gunakan data pertama, lalu bandingkan nilai ekstrim tersebut dengan data kedua sampai data terakhir. Apabila nilai ekstrim tidak valid, maka update dengan data yang valid. Jadi misalnya, saya mau mencari siapa di antara kalian yang nilai IPK-nya paling tinggi gitu misalnya. Misalnya kalian berjejer gitu satu-satu. Atau misalnya dari list ini aja lah. Dari list di sini yang pertama itu ada list pertama ada Hedan, Sen, Nasrullah, Muhammad, Faresi, Tara. Misalnya di antara list di saya ini siapa yang IPK-nya paling tinggi? Nah, itu harus saya cari satu-satu. Misal saya tanya dulu, Heather berapa IPK-nya? Contoh ya Heather ya. Misalnya Heather IPK-nya 3,5. Terus saya tanya lagi yang kedua, orang yang kedua. Husen berapa IPK-mu? Misalnya Husen 3,8. Nah, berarti si Husen ini lebih tinggi daripada Heather IPK-nya. Nah, berarti si nilai nilai tertinggi, nilai maksimum itu yang tadinya di header. Jadi pertama kita tentukan tuh nilai paling tinggi itu pertama di header. Terus kita bandingkan nilai yang dengan orang kedua. Kalau Husain lebih besar, berarti nilai tertinggi ya sekarang ada di Husain gitu. Nah, karena tadi di Husain nilai tertinggi,
Kita tanya lagi orang ketiga, misalnya Fahrezi. Fahrezi berapa IPK-nya? Misalnya 3,7. Nah, 3,7 masih lebih kecil dari si Husen. Berarti nilai tertinggi masih di Husen. Lalu ditanya lagi orang keempat, misalnya Tara. Tara IPK-nya 3,9, contoh doang. Nah, karena Tara lebih besar dari IPK-nya lebih besar daripada Husen, berarti yang tadinya nilai tertinggi di Husen sekarang pindah ke Tara. Kayak gitu. Itu untuk mencari nilai ekstrim, nilai paling tinggi. Paham nggak? Paham. Tuh. Nah, tadi buat mencari hmm, nilai paling besar. Nah, kalau mencari nilai minimum, algoritmanya ini misalnya kita inputannya T ini sebagai arraynya. Arraynya yang tipe datanya tab-in. Tab-in kan tadi ini, yaitu tipe bentukan alias dari array 0 sampai n max of integer. Lalu n ini sebagai inputan nilainya, inputan berapa berapa eh, berapa orang yang mau dimasukin nilainya. Misalnya tadi ada 4 doang. Nah, berarti n-nya 4. Terus outputnya adalah integer, yaitu dia akan memberikan nilai minimum dari arraynya. Jadi ini akan mengembalikan nilai berapa yang paling kecil. Nah, di sini dia bikin variabel min, tipe datanya integer, k integer. Nah, tadi seperti tadi min diisi dulu dengan t ke 0. Atau nilai minimum diasumsikan pertama itu adalah di orang yang pertama atau di indeks yang paling pertama. Nah, indeks paling pertama dari array, ingat bisa dari 0. Jadi array itu kebanyakan dari indeks ke 0. Nah, jadi indeks pertama diasumsikan sebagai nilai minimum dulu, lalu K diisi dengan 1, lalu kita lakukan perulangan. While K lebih kecil dari N, jadi selama K-nya ini 1 lebih kecil dari N ini tadi adalah total arraynya, total yang nilai akan dimasukkan, saya tadi 4. Nah, jadi selama K-nya lebih kecil dari 4 tadi, do if min-nya lebih besar dari T indeks ke K. Jadi kalau min-nya lebih besar dari indeks ke T ke apa T ke K, berarti min-nya diisi dengan T indeks ke K. Gitu. Tapi kalau kayak gini, jadinya mencari nilai minimum kan nilai maksimum ya. Kalau misalnya min-nya lebih besar dari T indeks ke K, jadi misalnya tadi header sebagai nilai minimum IPK-nya misalnya, nilai IPK-nya header tadi misalnya 3, berapa saya sebut tadi 3,5 ya misalnya ya. 3,5 minimumnya nilai IPK header saya 3,5. Terus if minimumnya lebih besar dari T indeksnya K. Nah, kita cek ke Husen. Kalau Husen dia itu lebih besar, lebih kecil dari T, misalnya Husen 3,6. Terus header 3, kalau misalnya Husen 3,4, terus si header 3,5, nah berarti yang minimumnya itu pindah ke Husen gitu. Jadi si Husen sebagai nilai minimum sekarang gitu. Jadi ini buat mencari nilai minimum. Ini benar, hanya ditambah K plus 1. Kan? Ambo. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Jadi kalau nilai maksimum yang dicari bagaimana caranya? Tinggal dicek. Sama pakai perulangan juga. Sama juga nih, tinggal min-nya diganti max aja. Min-nya diganti max. Ini misalnya kita ganti di sini max. Max. Ini max. Terus, sorry. Uh, oh ini udah ada. Ya, oke.
Yang tadi nilai minimum. Kalau nilai, nah ini apa nih? Mencari nilai. Ini sama juga mencari nilai minimum, tapi algoritmanya beda. Nah, tadi kalau misalnya nilai maksimum, ini tinggal diganti max, lalu ini juga diganti max, tapi dicek kalau si maksimum, if max-nya lebih besar, lebih kecil dari T ke K, berarti max-nya diisi dengan T ke K. Jadi kebalikannya lah ini, algoritmanya kebalikannya kalau mencari nilai maksimum. Kalau ini algoritma untuk mencari nilai minimum juga, bedanya dia pakai, eh, jadi kalau yang tadi kan min, kalau ini indeks min, terus sini kalau ini min, kalau if di sini if min lebih besar dari t indeks ke k, kalau ini ngeceknya if t indeks min, misalnya indeks ke 0 tadi, jadi dia mainnya di indeksnya, if t indeks ke 0 itu lebih besar dari t indeks ke k, jadi mainnya pakai indeks. Kalau yang T indeks ke 0 lebih besar dari T indeks ke K, berarti indeks ke minnya diisi dengan K. Gitu. Jadi dia mencarinya berdasarkan indeksnya kalau algoritma ini. Kayak gitu. Ada yang bertanya sebenarnya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau enggak, kita Udah ada, Bu. lanjut. Oke, kita lanjut ke sequential search. Jalan arah yang tersusun acak. Tadi mencari nilai ekstrim. Sekarang kita mencari nilai dari arah yang acak. Kalau tadi mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, sekarang ini kita mau mencari nilai tertentu pada sebuah kumpulan data. Contoh misalnya kita mau cari angka tertentu, eh, misalnya mau cari mahasiswa dengan NIM tertentu gitu. Kita mau cari nih mahasiswa dengan NIM yang belakangnya 1 gitu misalnya. Atau mau mencari mahasiswa yang nilai alpronya A misalnya. Nah, hasil dari algoritma pencariannya ini adalah algoritmanya akan berhenti ketika kondisi yang dicari sudah ditemukan. Kalau tadi kan dari kalau tadi dari awal sampai akhir kita cari nilainya kan. Kalau dari kita cek tuh satu-satu dari awal sampai akhir kita cek yang mana nilai maksimum, yang mana nilai minimum, yang mana paling kecil gitu. Dicek satu-satu. Sedangkan kalau apa pencarian pada kumpulan data acak ini kita akan berhenti ketika nilainya sudah ditemukan gitu. Tapi kalau nilainya belum ditemukan, dia akan tetap mencari sampai arah yang terakhir. Hasil dari algoritma pencarian adalah algoritma akan berhenti ketika kondisi yang dicari sudah ditemukan. Nah, misalnya terdapat tabel seperti ini. Nah, algoritma akan berhenti ketika kondisi yang dicari sudah ditemukan. Misalnya kita mau cari angka 4. Nah, angka 4 ada di mana? S3. Ya, jadi caranya dia cari dulu di indeks pertama angka 3 bukan. Nah, di indeks kedua angka 3 bukan. Nah, terus di indeks, sorry, bukan angka 3, angka 4. Sorry, di indeks pertama angka 4 bukan. Bukan. Di indeks kedua angka 4 bukan. Bukan. Di indeks 3 angka 4. Oh iya, di sini ada angka 4 di indeks ketiga. Berarti di sini dia akan berhenti di indeks ketiga. Algoritmanya akan berhenti di indeks ketiga. Nah, pada kasus di mana nilai yang dicari itu tidak ada, maka pencariannya akan dilakukan sampai elemen terakhir, baru dia berhenti. Contoh, misal ini arahnya, dia mau cari angka 27. Nah, ketika dicari angka 27 di indeks pertama, 2, 3, 4, 5, dan uh, seterusnya, dia masih belum temu. Sampai indeks ke-14, dia belum ketemu nih angka 27. Nah, baru dia berhenti setelah array terakhir. Array indeks terakhir dia baru berhenti. Jadi pencarian akan berhenti setelah elemen terakhir dicek. Jadi dia harus ngecek sampai terakhir gitu. Dari awal sampai akhir dia akan ngecek.
Karena proses pencarian dilakukan secara sekuensial dari data pertama, kedua hingga terakhir, maka algoritmanya disebut juga dengan algoritma sekuensial search. Seperti itu. Jadi ini namanya algoritma sekuensial search. Datanya dicari dari awal sampai akhir. Contoh lagi, ini dia mau cari nilai 8. X8. 8 ada di mana? Nah, dia cari dulu yang ke pertama, di indeks pertama, nggak ada. Terus dia cari di indeks kedua lagi. Gitu. Baru dia nanti ketemu si sorry, X8 kan dicari. Nanti dia akan nyari satu-satu, di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah, baru dia akan ketemu di sini, di indeks keempat. Maka nanti dia akan berhenti di sini. Gitu. Nah, sini sekarang dia mau cari X sama dengan 6. Jadi nyari nih yang ke-6 di mana? Terus dia nyari satu-satu. Nah, gitu. Nah, tapi sampai akhir dia nggak ketemu nih si X ke-6. X sama dengan 6 nggak ketemu. Maka nanti dia akan berhenti terus sampai arahnya berhenti. Sampai indeks ke terakhir. Kalau arahnya sampai indeks ke 99, berarti dia akan berhenti di sini. Nah, jadi sequential search ini akan ngecek tiap data apakah sama dengan data yang dicari apa enggak. Jadi dia akan ngecek satu-satu. Apabila sama atau data yang dicari ketemu, maka pencariannya akan berhenti. Apabila sampai data terakhir data yang dicari tidak ditemukan, maka datanya tidak ketemu. Gitu. Ini episode code-nya, function sequential search, T sama dengan type in, N sama dengan integer. Ya ini jadi ini, T-nya ini sebagai array-nya, array nilainya, array apa nilai angka-angkanya yang tipe datanya type in tadi. N ini sebagai berapa banyak angka yang mau dimasukkan gitu. Dan bilangan bulatnya. Terus X ini adalah nilai yang dicari. Nanti outputnya keluar sebagai boolean. Yaitu angkanya ketemu apa enggak. Di sini bikin variabel ketemu, diisi dengan boolean. K-nya diisi dengan integer. Algoritmanya, sama yang tadi ketemu itu diisi dulu dengan false. Jadi kita asumsikan dulu si angkanya belum ketemu. Atau false dulu. K-nya diisi dengan 0. Nah, ini kan inisiasinya. Nah, while not ketemu, jadi selama belum ketemu dan K-nya lebih kecil dari N, K-nya lebih kecil dari N, maka ketemunya diisi dengan T indeks ke K, apakah dia kan ketemunya akan diisi dengan boolean atau hasil dari apakah T indeks ke K itu sama dengan X apa enggak. Misalnya, T indeks ke K itu berarti K-nya kan 0. Misalnya T indeks ke 0, apakah sama dengan nilai X-nya? Gitu. Kalau sudah sama, baru ini nilainya true. Kalau nilai true berarti ketemunya jadi true gitu. Nah, kalau sudah true ketemunya berarti dia akan berhenti gitu. Tapi kalau ketemunya masih false dan K-nya masih lebih kecil dari N, maka dia akan terus mencari gitu. Dia akan ngecek satu-satu. K-nya akan ditambah satu terus gitu. Tapi ketika K-nya sudah sama dengan N, dia akan berhenti gitu. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, ini algoritmanya sama dengan algoritma ini sebenarnya. Tapi kalau yang tadi ini dia pakainya boolean. Sedangkan ini pakai integer. Dia outputnya integer, fungsinya outputnya integer. Jadi dia akan kembalikan indeks dari X apabila ditemukan pada elemen array ke T. Dan minus 1 apabila tidak ditemukan. Jadi ini digunakan buat tahu kalau dia ketemu, dia itu indeks ke berapa. Kalau dia nggak ketemu, dia ngeluarinnya minus 1. Jadi pertama dia ketemu diisi dulu dengan minus 1, K-nya diisi dengan 0,
Nah, dia bikin perulangan while ketemu sama dengan minus 1. Jadi kalau minus 1 itu berarti dia belum ketemu. Dan K-nya lebih kecil dari N, do if T indeks ke K sama dengan S, maka si ketemunya diisi dengan K. Berarti ketemunya diisi dengan indeks dia diketemukan tuh di indeks berapa gitu. K-nya itu kan indeks keberapa kan. Jadi kalau dia sama nih T indeks ke K sama dengan S, nah berarti kita akan ngeluarin dia itu indeks keberapa diketemukannya. Terus K-nya di sini gitu. Kalau dia ketemu, dia akan kembalikan nilai dia indeks keberapa ditemukan. Kalau dia nggak ketemu, berarti dia akan ngeluarin nilai minus 1. Seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nah, contoh lagi, misalkan katanya yang diberikan sebagai X sebagai berikut, X-nya ada 24. Ketika kita mencari X-nya ada 24, nah ini dicari satu-satu nih. Jika sama dengan 1, bukan, nggak sama nilainya. Jika sama dengan 2, nggak sama nilainya. Jika sama dengan 3, nggak sama dengan 24. Kalau sama dengan 4, nah, bukan juga 24. Nggak sama dengan 5, bukan juga. Nah, pas jika sama dengan 6, nah dia sudah ketemu nih. K sama dengan 6. Jadi dicek sini T, K, T ke 6 sama dengan 24, maka ketemunya diisi dengan K, yaitu 6. Gitu. Maka nanti dia akan ngeluarin nilai 6. Seperti itu. Paham, ada yang mau bertanya? Tapi kalau misalnya X-nya misalnya di sini adalah 42, dan dia dicari nih dari awal sampai akhir nggak ada 42, sampai K-nya itu 15, maka nanti dia akan tetap ngeluarin nilai minus 1. Ketemunya tetap minus 1. Nanti dia akan ngeluarin K sama dengan minus 1. Artinya dia nggak ketemu. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada Ibu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke binary search. Ingat tadi sequential search ya. Sequential search dicari dari awal sampai akhir. Gitu. Sekarang kita ke binary search. Ini kalau arraynya terurut. Kalau tadi arraynya tidak terurut. Tadi kan kalian lihat dia tidak terurut. Sekarang kita ke binary search di array yang terurut. Jadi algoritma pencarian di pelajaran sebelumnya itu dilakukan di tabel acak. Walaupun bisa dihapuskan ke tabel terurut, tapi tidak optimal. Nah, sekarang kita mau melakukan di tabel yang terurut. Nah, kalau misalnya ini ada array ini yang terurut nih, kita cari X-nya 26. Kalau menggunakan algoritma sequential search, nih, maka kita akan mencari dari awal sampai akhir. Ada 26 nggak? Nggak Ada tidak? Tidak ada. Maka kalau sequential search kita cari terus nih sampai akhir. Nah, sampai akhir itu tidak ada, nggak ketemu. Nah, padahal itu kan tapi jadinya kita cari dari awal sampai akhir kayak buang-buang waktu gitu. Padahal sebenarnya ketika kita di indeks kelima dan indeks keenam, ini kan kita carinya X sama dengan 26. Nah, dari indeks kelima itu 23. Indeks keenam itu 27. Nah, ini berarti 26 tuh nggak ada gitu. Karena dari indeks 23 sama 27 itu harusnya kan ada angka 26. Padahal di sini, tapi di sini nggak ada gitu. Nah, harusnya di indeks keenam itu kita harusnya sudah berhenti gitu. Kalau algoritmanya manusia gitu kan. Kalau kita mau hemat waktu harusnya di sini tuh udah berhenti. Tapi karena kita menggunakan sequential search, kita harus tetap cari sampai akhir gitu. Nah, makanya kita bisa menggunakan binary search biar
mengurangi waktu pencarian yang biar kita nggak nyari sampai akhir. Nah, kalau binary search ini kalian harus perhatiin ya. Tolong yang tidur, yang ngantuk-ngantuk, tolong minum dulu, cuci muka. Tolong diperhatikan. Ada semua nggak nih? Ada Coba Bu, on ada. cam, Ada Bu. coba on cam tuh semuanya. Ada nggak nih? On cam coba, ada nggak kalian? Ada Ada nggak ya Bu. kalian? Waduh, itu Asep, Asep. Siapa itu Asep? Mana coba on cam dulu semua. Ada nggak? Nih nggak ada yang berani on cam ini. Ada semua yang nggak bobo. Oke. Sip. Oke. Oke, sekarang tolong perhatikan baik-baik ya. Ini algoritma binary search. Ini kalau kalian nggak perhatiin baik-baik, kalian akan bingung di akhir. Nanti karena kalau misalnya kalian tugas besar, bikin suatu project, nanti ada soal untuk kalian bikin binary search. Saya akan minta kalian untuk menjelaskan. Seperti saya jelaskan ya. Kayak perhatiin baik-baik. Jadi untuk algoritma binary search, yang pertama kita lakukan itu adalah kita tentukan eh, kita tentukan dulu paling kiri, yaitu angka pertama atau angka paling pertama, paling kiri dulu. Jadi kita tentukan angka yang paling kiri dulu. Lalu kita tentukan angka yang paling kanan atau angka paling terakhir. Nah, di sini angka paling kiri paling pertama adalah indeks ke Satu. 1. Indeks Satu, paling kanan, satu. indeks paling kanan 15. 15. Nah, habis itu kita cek nilai tengahnya. Indeks paling tengah. Caranya, indeks yang pertama ditambah dengan indeks terakhir. 1 ditambah 15, 16. 16. 16. Habis itu kita div 2. Div itu apa? Bagi Bagi. Kita bagi 2. 15 tambah 1, 16. bagi 2. Div 2, 8. 8. 8. Nah, berarti indeks tengahnya adalah di indeks ke-8. Atau sini 30. Lalu kita cek. Nah, kan yang kita cari di sini adalah angka 71. Kita cek. Apakah 71 lebih besar dari 4? Iya, lebih Ya, besar. lebih besar. Besar Bu, lebih besar. Apakah 71 lebih kecil dari 30? Tidak. Ya, Tidak. Berarti dia tidak berada di sini. Nah, sekarang, apakah 71 lebih besar dari 30? ya, Iya. Ya. Ya Bu. Apa 71 lebih kecil dari 82? Iya. 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 Ya, berarti si 71 ini ada di antara sini. Gitu. Nah, selanjutnya kita cek. Kan tadi 30 ini belum jadi 71 kan? Dia masih ada di sini. Habis itu kita sekarang tentuin lagi nilai paling kirinya. Nilai paling kiri versi selanjutnya. Nah, cara untuk nentuin paling kiri. Jadi kan kita mau cari di area sini lagi nih, di 71. Kita tentuin lagi angka paling kiri. Caranya, nilai indeks ke tengah ditambah 1. Karena indeks ke tengahnya ini adalah indeks ke-8, berarti kita tambah 1. 8 tambah 1, 9. 8 tambah 1, 9. 9 Bu. 9. Berarti si indeks paling kiri itu adalah di indeks ke-9, yaitu 33. 33. Ketiga. ya. Oke, sekarang kita lihat lagi indeks paling kanan. Nah, indeks paling kanan belum berubah, masih di indeks 15. Lalu kita tentuin nilai tengahnya. Caranya dengan indeks ke paling kiri 9 ditambah indeks paling kanan. 9 tambah 15, 24. 4 dibagi 2, 12. berarti dia di indeks ke 16. indeks ke 12. Nah, di indeks ke 12 ini nilai tengahnya adalah 47. Sekarang kita cek lagi
Apakah 71 lebih besar dari 33? Iya. Ya. Ya. Apakah 71 lebih kecil dari 47? Ya. Tidak. Iya. Hah? Ya. Tidak. Tidak. Berapa Bu tadi? 47? Apakah 71 lebih kecil dari 47? Tidak. 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 Ya, berarti dia tidak berada di sini. Nah, sekarang kita cek lagi. Apakah 71 lebih besar dari 47? Ya. 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 Terus apakah 71 lebih kecil dari 82? Ya. Iya, berarti dia Tidak. ada di sini. 71 kan lebih kecil dari 82. Berarti dia ada di sini. Sekarang, karena nilai kiri belum sama dengan nilai tengah, dan nilai tengah belum sama dengan nilai kanan, kita cek lagi. Indeks ke kiri, kita bikin lagi indeks ke kiri baru. Caranya tadi gimana? Indeks tengah, Ditambah 1. indeks ke 13. Ini sebagai nilai paling kiri. Lalu indeks paling kanan tetap, dan nilai tengahnya 13 tambah 15 bagi 2. Berapa? 14. Jadi ini sebagai nilai tengah. Nah, habis itu kita cek apakah nilai tengahnya sudah sama dengan nilai yang dicari. Karena nilainya sudah sama dengan yang dicari, berarti sudah ketemu. Gitu. Sekarang, kalau misalnya kita cari angka 25. Apakah 25 lebih besar dari 4? Indeks. Kita pertama tentukan tadi, kayak tadi, indeks paling kirinya dulu, lalu indeks paling kanan, lalu indeks paling tengah. Sama kayak tadi caranya. Lalu kalau misalnya dicari angka 25, berarti kita cek apakah 25 lebih besar dari 4? Iya. Apakah 25 lebih kecil dari 30? Iya. Ya, berarti kita cari di sekitar sini, di rank sini. Nah, kalau tadi kita ubah-ubah paling kiri, sekarang berarti kita ubahnya adalah paling kanan. Nilai indeks paling kanan kita ubah. Caranya, kita tentuin nilai indeks paling kanannya dengan indeks tengah dikurang 1. Kalau tadi kan untuk mengubah nilai indeks paling kiri, indeks tengah ditambah 1. Kalau untuk mengubah indeks paling kanan, kita ubahnya dengan indeks tengah dikurang 1. Paham? Paham. Paham, oke. Sekarang indeks paling kanan itu adalah indeks tengah dikurang 1, yaitu indeks ke 8 kurang 1. Berarti 7. 7. Nah, indeks paling kiri tetap. Lalu cari nilai indeks paling tengah. 1 ditambah 7, 8. 8. Bagi 2, 4. 4. nah, berarti indeks tengah adalah 17. Apakah sudah sama dengan 25? Tidak. Tidak. Berarti kita cek. 25 apakah lebih besar dari 4? Iya. Apakah 25 lebih kecil dari 17? Tidak. Tidak. Berarti bukan di sini. Kita cek lagi di sini. Apakah 25 lebih besar dari 17? Iya. Ya. Apakah 25 lebih kecil dari 29? Iya. Ya. Berarti dia ada di rangkaian sini. Nah, di situ kita ubah lagi. Karena kan dia berada ke kanan. Nah, sekarang yang kita ubah adalah yang paling kiri. Paling kirinya dicek. Paling kirinya diubah dengan indeks tengah ditambah 1. Indeks tengahnya adalah 4, tambah 1, 5. Berarti ini jadi indeks ke kiri. Lalu yang kanan tetap. Gitu. Nah, habis itu dicek. Apakah nilai tengah? Nilai tengahnya dicek. Nilai tengahnya dicek, 5 tambah 7, 12. 12 bagi 2, 6. 6. Indeks, ya, 6. Indeks ke-6. Nah, indeks ke-6 itu 27. Apakah sudah sama dengan 25? Tidak. Tidak, tidak sama. Nah, sekarang berarti karena nggak sama, ini kiri digeser ke kanan, terus kanan juga digeser ke kiri. Jadinya kiri, tengah, sama kanan jadi sama. Itu artinya dia nggak ketemu gitu. Karena kiri
kalau digeser ke tambah 1 jadi sama dengan nilai tengah. Kalau kalian digeser ke kiri jadi sama dengan nilai tengah. Itu berarti nilainya tidak ketemu. Nah, ini algoritmanya. Di pseudocode-nya kayak gini. Jadi pertama kita definisikan dulu tipe bentukan array-nya. Ini namanya tab-in, dia array indeks 1 sampai 1000 of integer. Nah, di sini dia bikin function binary search. Dia bikin inputan variabel tab, bisa dengan tipe data tab-in, terus n ini totalnya, x ini adalah nilai yang dicari. Nanti outputnya adalah boolean. Nah, habis itu bikin kamus kiri, kanan, dan tengah. Left, right, dan nilai tengah. Kiri, kanan, tengah. Datanya integer. Nah, kayak tadi, kirinya itu diisi dengan indeks paling pertama. Kalau misalnya kalian mulai dari indeks ke 0, bisa dari 0 di sini. 0 di sini isinya. Kalau kalian mulai dari indeks ke 0. Tapi kalau kalian mulainya dari indeks ke 1, kirinya boleh di set 1. Terserah kalian. Nah, lalu tapi kalau misalnya di sini kalian isinya dari 0, berarti nanti n-nya itu adalah n minus 1. Tapi kalau kalian mulai dari 1, berarti kanannya itu adalah n. Karena kan kalau kanan itu adalah indeks paling terakhir, kan? Gitu. Nah, nilai tengahnya tadi rumusnya apa? Indeks ke kiri tambah indeks kanan dibagi 2, div 2. Jadi mid-nya kiri tambah kanan div 2. Nah, ingat algoritmanya. Nih, kita pakai perulangan. While left lebih kecil sama dengan right, atau selama kirinya nilainya itu lebih kecil sama dengan kanan, atau indeks ke kiri masih lebih kecil atau sama dengan indeks dari kanan, dan si nilai tengah itu nih tab mid, dan tab mid nilai yang tengah tidak sama dengan x. Nah, jadi kalau kirinya sudah sama dengan kanan, nilai indeks ke kiri dengan indeks kanan, atau nilai tengahnya itu sudah sama dengan x, baru dia berhenti. Gitu. Tapi kalau dia kirinya masih lebih kecil dari kanan, maka dia akan terus berjalan, atau si nilai tengahnya belum sama dengan x, dia masih terus berjalan. Jadi salah satu dari ini, maka dia akan berhenti. Nah, dicek tuh selama masih sama, masih kirinya lebih kecil dari kanan, dicek jika if x-nya itu lebih kecil dari tab mid, kayak tadi kan, if nilai x-nya itu lebih kecil dari nilai tengah, maka kanannya diisi dengan middle kurang 1. Kayak tadi, kanan diisi dengan nilai middle kurang, nilai tengah dikurang 1. Selain itu, kalau misalnya x-nya lebih besar dari nilai tengah, jadi kayak tadi, berarti kirinya diisi dengan nilai tengah ditambah 1. Lalu nilai tengah diisi dengan kiri tambah kanan div 2. Tuh, nanti nge-return middle lebih besar dari 0, dan tab nilai tengahnya apakah sama dengan x atau enggak. Jadi kalau nilai tengah sudah sama dengan x, berarti dia sudah ketemu. Oke, ada yang mau bertanya? Siapa tadi? Yang mau tanya? Siapa yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya nggak? Tes, tes. Udah paham semuanya? Sudah paham belum? Insya Allah, Ibu. Oke. Nah, ini tadi sampai sama sih juga. Tadi kiri diisi dengan 1, kanan diisi dengan n. Cuma kalau ini dia pakai font, namanya font. Ini membalikan indeks dan x ada dalam array atau yang berisi n, bilangan, atau minus 1 apabila tidak ditemukan. Tapi ini kalau yang tadi yang ini, versi kalau misalnya nilainya terurut dari kecil ke besar. Artinya itu terurut ascending.
Nih, kalau kirinya masih lebih kecil sama dengan kanan, dan fontnya sama dengan -1, sama kayak tadi, ini, nilai tengahnya tidak sama dengan X, kalau fontnya masih sama dengan 1, kalau fontnya masih, kalau fontnya masih sama dengan -1, maka dia akan terus menjalankan algoritma ini. Nilai tengah diisi dengan kiri tambah kanan, div 2. If X-nya lebih kecil dari nilai tengah, maka kanan diisi dengan middle kurang 1. Else if X-nya diisi dengan else if X-nya lebih besar dari nilai tengah, maka kirinya ditambah 1, nilai tengah ditambah 1. Else fontnya, kalau selain ini, berarti selain kalau selain X-nya lebih besar, kalau X-nya sama dengan, kalau ini kan X-nya lebih besar dari tahap nilai tengah. Kalau ini X-nya lebih besar dari nilai tengah. Berarti kalau selain ini, berarti X-nya sama dengan nilai tengah. Kalau X-nya sudah sama dengan nilai tengah, berarti fontnya diisi dengan nilai tengah. Nah, terserah kalian mau pakai algoritma ini apa yang ini. Tapi ingat, ini kalau datanya terurut sama seperti kalau datanya terurut dari kecil ke besar atau ascending. Nah, descending itu bagaimana jika descending? Kalau nilainya dari besar ke kecil, misalnya dari 10, 9, 8, 7, 6 sampai 1, itu descending, gimana algoritmanya? Sebenarnya hampir sama algoritmanya, cuma kalian balik aja. If berarti si yang paling besar kan ada di kiri kan? Nah, berarti di sini kita balik, if kiri lebih besar sama dengan right, jadi selama kirinya masih lebih besar sama dengan kanan, dan fontnya sama dengan -1, ini tetap kayak gini, tapi yang di sini adalah if X-nya lebih kecil, kalau X-nya lebih kecil dari nilai tengah, berarti kanannya ditambah 1, bukan dikurang 1. Kalau X-nya lebih besar dari nilai tengah, berarti kirinya dikurang 1. Gitu. Kebalikannya aja sih kalau descending. Kayak gitu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Jadi kalau mau nari yang datanya acak, pakainya yang Nggak bisa. tadi, yang Nggak bisa. Kalau nilainya acak, jangan pakai binary search. Harus diurutkan dulu. kalau yang tadi sebelumnya yang sequential search itu. Ya, kalau nilainya acak, pakai sequential search. Gitu. Kalau acak, pakai sequential search. Kalau sudah terurut, pakai binary search. Karena binary search bisanya cuma untuk nilai yang terurut. Mau dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Paham, ada? Bu, Oke. Ini langsung. Ini sama aja. Ini kalau mencari NIM, tinggal dicari .NIM. Nanti ini kita bahas. Kita lihat soalnya, ini ada. Kita disuruh buat program untuk melaporkan data wisudawan di Universitas Telkom. Misalnya, data yang disimpan adalah nama, NIM, IPRT, semester, dan IPK. Inputannya dari beberapa baris, yang masing-masing barisnya nggak ada nama, NIM, IPRT, jumlah semester, dan IPK-nya. Nah, kalau inputan yang dimasukkan itu NIM-nya non, misalnya non, dia akan berhenti. Outputnya adalah 3 bilangan yang mengatakan IPRT yang tertinggi, IPK terendah, dan rata-rata semester lulusan. Kita buat programnya. Nah, jadi di sini kita akan buat dulu prosedur untuk pengisian array wisudawannya. Lalu kita buat function untuk mencari IPRT tertinggi, function IPK terendah, function rata-rata semester lulusan. Terus kita bikin program pertamanya. Nah, kita asumsikan kapasitas arraynya itu 1000. Nah, jadi kita pertama bikin dulu, kita deklarasiin dulu si variabel-variabelnya. Pertama kita bikin, kita tentuin berapa kapasitas si arraynya.
Nmax-nya misalnya di sini adalah 1000, kapasitas arraynya 1000. Nah, habis itu kita bikin tipe bentukan struct. Ingat tipe bentukan struct? Ya, Oke, ini tipe bentukan struct. Nah, di sini ada tipe bentukan lulusan namanya. Di dalamnya ada nama, NIM, semester, IPRT, dan IPK. Nama dan NIM ini tipe datanya string. Terus semester ini tipe data integer. IPRT dan IPK adalah tipe data real. Nah, terus habis itu dia bikin tipe bentukan alias. Namanya tab lulus yang tipe data array dari 0 sampai nmax. Minus 1 dari lulusan. Tadi dia bikin array dari sini gitu. Pada dari sini dia akan bikin array dari sini. Jadi nanti ada list lulusannya dari array tab lulus. Nah, pertama kita bikin prosedur untuk mengisi datanya. Ini apa namanya? Parameter. input out. Ya, input output. Artinya nilai T-nya ini akan terupdate. Kan diisi gitu nilai T-nya. Tab lulus ini kan tadi tab lulus nih. Berarti dari array. Array tab lulus, n integer, ini buat berapa n yang akan dimasukkan. Nah, di sini ada variabel name, tipe datanya string. Yang pertama n-nya diisi dengan 0. Terus di sini inputin name-nya. Nah, inputin name-nya dulu di sini dia. Terus while name-nya tidak sama dengan non. Kalau name-nya belum diisi dengan non dan n-nya masih lebih kecil dari nmax, do sini t-nya di. Jadi selama n-nya masih lebih kecil dari nmax, berarti nmax-nya itu apa? Maksudnya tadi misalnya 1000 dan tadi 1000. Kalau n-nya masih lebih kecil dari 1000, nah, dan nim-nya belum sama dengan non, nah, t indeks ke n, t indeks ke 0 misalnya, dot nim kan karena t-nya ini kan dia itu array dari lulusan yang ini. Nah, berarti di si tab lulusan ini bisa mengakses nama, nim, semester, IPRT, dan IPK. Caranya dengan t indeks ke n dot nim diisi dengan nilai nim-nya, inputan dari user. Nim-nya dimasukin, input t indeks ke n diisi dot nama, diisi dengan kok di situ t indeks ke n diisi dengan PRT, t indeks ke n diisi dengan semester, t indeks ke n diisi dengan IPK. Diisi sama usernya, input data. Terus input nim-nya. Gitu. Jadi selama user belum menginputin nim-nya itu non, maka dia akan terus inputin ini. Sampai sini paham yang isi data? Gampang kayak yang ini? Paham tidak? Paham, Ibu. Oke, habis itu kita cari nilai maksimum IPRT-nya. Kita inputin T-nya tipe data tab lulus, N-nya integer, terus outputnya adalah real. Max diisi dengan real, I-nya diisi dengan integer, max diisi dengan T indeks ke 0 IPRT. Jadi pertama kita asumsikan indeks ke 0 itu yang sebagai nilai maksimumnya. Dan T indeks ke 0 IPRT. Terus I-nya diisi dengan 1. While I-nya lebih kecil dari N, jadi selama I-nya masih lebih kecil dari N yang diinputin, saya sampai 10 orang doang, berarti sama I-nya lebih kecil dari 10, kita cek if maksimumnya, max yang ini, lebih kecil dari T indeks ke I, berarti tadi kan T indeks ke 0, dicek apakah max yang T indeks ke 0 itu lebih kecil dari T indeks ke 1 misalnya lagi, nah, maka lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, maka max-nya diisi dengan T indeks ke I. Kalau T indeks ke 1 itu lebih besar daripada nilai max ini, berarti sekarang nilai max-nya pindah ke T indeks ke 1. Seperti itu untuk mencari nilai maksimum PRT. Berarti ini adalah algoritma apa? Kalau kayak gini? Sequential search. Iya, benar. Sequential search. Ini mencari nilai
IPK. Sama kayak tadi, min diisi dengan T. Ini kan mencari nilai minimum IPK. Minnya diisi T indeks 0, I-nya diisi 1, selama I-nya lebih kecil dari N, kita cek apakah min dot IPK itu lebih kecil dari T indeks I IPK. Kalau dia lebih kecil, berarti minnya diisi dengan T indeks ke I. Itu, ini hampir sama. Ini juga pakai sequential sort. Kalau untuk kerataan, ini sih dia menjumlahin nanti semua nilainya, nilai semesternya, jumlahin T indeks ke I dot semester, dijumlahin dengan nilai yang ada, nilai semua ya. Nilai semesternya dijumlahin. Jadi pertama kan jumnya diisi dengan 0, terus while I-nya lebih kecil sama dengan N, kita lakukan jumnya diisi dengan jum ditambah T indeks ke I dot semester. Tuh, nanti dia akan ngejumlahin terus sampai I-nya sama dengan N. Nanti nge-return nilai jum yang tadi ditotalin dibagi dengan N-nya. Ini untuk mencari rata-ratanya. Nah, untuk program utamanya tadi udah kita definisiin nilai maksimumnya, terus tipe bentukan lulusan, terus tipe bentukan tahap lulus, terus di sini ada variabel data mahasiswa. Data MHS, ini tipe datanya tahap lulus, yang ini tipe tahap lulus, NMHS, terus berarti ini nilai mahasiswa ya. Ini tipe data integer, terus ada IPK tertinggi, IPK terendah, IPRT tertinggi, IPK terendah, rata semester, datanya real. Nah, tadi kita panggil fungsi prosedur isi data. Ini buat mengisi data mahasiswanya sama NMHS itu berarti ini nilai berapa orang yang mau diinputin. Misalnya ada 10 orang gitu. Di situ IPRT tertinggi diisi dengan function max IPRT yang tadi. Yang ini dipanggil, ya kan ngeluarin nilai IPRT tertinggi. IPK terendah diisi dengan minimum IPK. Ini data mahasiswa dan rata semester diisi dengan ini. Output dari function yang ini. Jadi kalau di print IPK tertinggi, IPK terendah, dan rata semester. Seperti itu. Sama sini ada yang mau bertanya? Soal nomor 1. Ada yang mau bertanya? Ada. Paham nggak nih sama sini? Insya Allah aku Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini kita buat array yang kapasitasnya 100 yang berisi jumlah N data bunga. Buatlah sebuah program untuk melakukan rename nama bunga, prosedur untuk melakukan rename nama bunga, terus prosedur untuk delete data bunga dengan nama tertentu. Nanti setelah di delete berarti nanti arraynya akan kegeser untuk mengisi halaman yang kosong. Nah, catatannya kita buat function pencarian untuk mempermudah proses rename dan delete-nya. Nah, tampilkan bunga tidak ditemukan apabila nama bunga yang dicari tidak ada. Jadi pertama kita buat tipe bentukan type tab bunga array dari 0 sampai 99 of string. Jadi kita buat function cari. T ini kan tab bunga ini array 0 sampai 99 string. And ini banyaknya data bunga yang mau dimasukkan. Terus ini bunga ini adalah nama bunganya yang mau dimasukin, misalnya mawar. Nanti outputnya adalah integer. Ini kalau -1 dia tidak ketemu, kalau selain -1 berarti dia akan mengeluarkan indeks bunga yang dia ketemu itu di mana. Gitu. For -1 I-nya 0,
Jadi fontnya diisi dulu dengan -1, I-nya diisi dengan 0, while I-nya lebih kecil dari N, jadi selama I-nya masih lebih kecil dari N, dan fontnya itu -1, maka kita cek if T indeks ke I, nih, sama dengan bunga, kalau saya tadi mawar, kalau T indeks ke I sama dengan bunga yang dicari, maka fontnya diisi dengan si indeks ke I-nya. Di mana sih bunganya itu, di indeks keberapa sih nama bunga itu. Di situ I diisi dengan I+1. Tapi kalau dia nggak ketemu, berarti dia akan ngeluarin -1. Atau bisa juga pakai algoritma ini untuk pencariannya. While I lebih kecil dari N, dan T indeks ke I tidak sama dengan bunga, kita tambah terus. Nah, ini berarti kalau misalnya dia sudah ketemu, maka dia tidak akan nambah I-nya, gitu kan. I-nya akan berhenti kalau sudah sama. Nah, nanti dia ngecek kalau I-nya lebih kecil dari N, maka dikeluarin nilai I-nya. Berapa nilai I yang tadi ditambah 1. Kalau misalnya I-nya udah sama dengan N, berarti nanti akan dijadikan -1, berarti ini nggak ketemu. Ini dua algoritma yang berbeda, tapi sebenarnya sama. Untuk nge-rename, nah jadi kalau di rename ini dia pakai parameter input output dari ini buat tipe bentukan dari arraynya, tetap bunga, inputnya N integer, X ini nama bunganya, font integer. Nah, font ini kalau misalnya ini font kan tadi indeks keberapa dia cari gitu. Jadi font ini untuk menentukan dia itu di indeks keberapa sih bunga yang dicari. Nah, dia panggil function cari di sini. Function cari di sini mengeluarkan indeks keberapa bunga yang dicari. Nah, dia cari T-nya dari sini, N-nya dari sini, X-nya dari nama bunganya. Cari kalau fontnya itu sama dengan -1, berarti tadi bunga tidak ditemukan. Kalau ketemu, dia akan ngeluarin indeks berapa sih bunga itu ditemukan. Else, T indeks, kita akan inputin T indeks. Nah, gitu untuk mengubah nambahnya, kan misalnya dia ketemu itu di indeks ketiga gitu. Nama bunga yang dicari. Misalnya si mawar ini ada di indeks ketiga. Nah, ketika diketemukan indeks 3, berarti fontnya itu adalah 3. Nah, berarti untuk nge-rename nama mawar ini, kita input si T indeks ke 3. Gitu. Paham? Pahamkah? Ngerti tidak? Insya Allah. Oke, sama dengan ini sih, hampir sama. Kalau ini tadi hampir sama sih T indeks ke fontnya. Kalau ini bedanya di sini. Dia kalau ini kan pakai input. Kalau ini T indeks ke font, indeks berapa diisi dengan Y. Y ini adalah nanti inputan si nama barunya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Sedangkan untuk delete, kalau delete sama tadi dicari dulu fontnya diisi dengan nilai indeks yang dicari tadi. Sama telepon cari T, N, X. Di indeks keberapa sih bunga itu ditemukan? Kalau -1 berarti tidak ditemukan. Selain itu berarti indeks ke berapa sih bunga itu ditemukan? Misalnya tadi indeks ketiga, berarti di sini I-nya jadi 3. Nah, while I lebih kecil sama dengan N-2, misalnya si 3 masih lebih, kalau 3 itu masih selama 3 itu masih lebih kecil dari nilai N-2, tadi misalnya 10 nama yang dimasukin kan. Berarti 10 kurang 2, 8. Nah, berarti T indeks ke I, T indeks ke 3 misalnya, diganti dengan T indeks I+1. Nah, T indeks ketiga tadi, kan mau di delete nih, ini ceritanya fungsi delete. T indeks ketiga kan mau dihapus. Nah, berarti T indeks ketiga nanti diganti dengan T indeks keempat. Kayak gitu. Jadi T indeks keempat nanti diganti dengan T indeks kelima. Gitu. Paham tidak? Paham? Paham? Berarti intinya ini ngegeser ya yang dari di delete. Iya, ngegeser. Jadi ngegeser indeksnya. Gitu. Kok geser sampai ujung? Sampai N-2. Jadi kalau 10 berarti 8. Sampai 8 doang. Kegeseran. Kenapa? Jadi nggak bingung pas indeks ke
Misalnya pasti indeks ke 7 gitu ya. 7, apakah 7 lebih kecil sama dengan 8? Berarti masih. Kalau pas di I-nya 8, apakah sama 8, kalau 8 kan I-nya 8 nih, misalnya I-nya 8, udah sama dengan N kurang 2 kan. Berarti T indeks ke 8 diisi dengan 9, gitu. T indeks ke 9. Gitu. Nah, pada saat I-nya sudah 9, kalau I-nya 9 kan susah jadinya. I-nya 9 nggak mungkin diisi dengan, kalau I-nya 9, berarti M-nya sudah lebih besar kan. Jadi enggak. Kalau indeksnya 9, T indeks 9 diisi dengan T indeks 10 jadi susah. Jadi yang ganti adalah sampai N kurang 2. Karena kalau udah terakhir kan nggak ada lagi yang mau digeser di setelahnya. Kalau misalnya 10 kan nggak ada lagi di sampingnya. Ya, harusnya N kurang 1 nggak sih? Iya, kenapa bukan N kurang 1? Iya. Oh, karena indeks data terakhir adalah N kurang 1. Sorry. Jadi si indeks terakhir yang mana sih? Mana sih? Masuk inputin. Berapa inputnya dari 0 sampai N. Coba nanti kalian coba di rumah gitu kan. Kayaknya N kurang 1 sih ya. Harusnya N kurang 1. Karena kan dia nilainya dari 0 sampai N. Kecuali kalau kalian mulainya dari 1 gitu. Kalau mulainya dari 1 berarti 1 sampai N kurang 1. Sorry. Kalau dari 0 sampai N kurang 1. Kalau dari 1 berarti 1 sampai N. Kalian tuh mulainya dari indeks ke 0 apa indeks ke 1. Paham nggak? Ini berarti dia mulainya dari indeks ke 0. Gitu. Kalau dari 0 Karena emang dari mulai 0 sampai N-1. karena mulainya dari 0, jadi indeks terakhirnya itu N-1 ya. N-1, iya benar. Kalau dari 1 baru udah 1 sampai N. Paham? Kan misalnya ada 10 array. Kalau dari 10 array, kan kita mulainya kalau misalnya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. sampai 9 doang gitu. Paham yang lain? Makanya di sini while I sama dengan N kurang 2. Karena N kurang 1 akan menimpa si N kurang 2. Serta ke N kurang. Gitu. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Ini frekuensi membuat tabel. Oke, ini soal misalnya ada lagi array kapasitas 1880 digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat, di mana bilangannya dari 0 sampai 10. Kita buat program yang digunakan untuk mencari bilangan bulatnya dari kumpulan bilangan tersebut. Modusnya bilangan yang paling banyak muncul. Jadi di sini buat cari berapa bilangan yang paling muncul gitu dari misalnya dari 0 sampai 10, dari indeks 0 sampai 10. Misalnya kalau Nmax-nya kita tentuin dulu berapa kapasitas arraynya. Misalnya 1080. Lalu kita bikin nilai arraynya dari tab in. Ya, tipe bentukan array tab in dari 0 sampai Nmax kurang 1 of integer. Lalu di sini nanti bikin function frekuensi. Ini akan mengembalikan banyaknya kemunculan X pada array T yang berisi N bilangan. Lalu kita bikin prosedur membuat tabel.
ini untuk membuat tabel T2 nih, T2. Dari inputan T1, tabel yang 1, nanti kita bikin tabel T2. Yang isinya ini bilangan frekuensi dari banyaknya bilangan dari array yang ada gitu. Jadi tabel 2 ini gunanya untuk mengisi berapa banyak angka yang muncul yang ada di tabel pertama. Kayak gitu. Nah, function modus ini untuk mencari nilai yang paling banyak muncul dari array T2. Oke, langsung aja muncul dari contohnya. Ini kita bikin dulu daftar frekuensi nilainya. Misalnya nih array 8, 5, 2, 4, 9, 5, 5, 1, 2, 0, 6, 5, 3, 8. Gitu. Nah, habis itu kita buat tabel frekuensinya. Caranya itu kita berdasarkan indeksnya. Ini kita bikin indeksnya dari 0 sampai 10. Nah, kita buat dulu frekuensi indeks dari 0 sampai 10. Lalu kita cek angka ke 0 di sini tuh ada munculnya berapa kali? Berapa? 1. 1. Berarti di sini ditulis 1. Berarti indeks ke 0, tabel yang kedua itu diisi dengan angka 1. Lalu indeks ke 1. Nih, angka 1 itu muncul berapa kali? Kali. Berapa? Kali. 1. Ini 1. Berarti tulis lagi 1 di sini. Lalu next ke indeks kedua. Indeks kedua, angka 2 berapa kali muncul? 2 Hah? kali. Berapa? 2 kali. 2 kali. Ini 1, 2. Berarti diisi dengan angka 2. Nah, indeks ketiga. Angka 3 berapa kali muncul? 1. Tuh. 1. Berarti diisi di sini 1. Terus next ke indeks keempat. Angka 4 berapa kali muncul? 1. 1, cuma tulis 1. Terus indeks kelima. Angka 5 berapa kali muncul? 4 kali. 4. Jadi tulis 4. Kayak gitu sampai indeks ke 10. Nah, indeks 10 kan di sini nggak ada angka 10 kan? Nggak ada kan? Berarti di sini diisi dengan 0. Kayak gitu dia. Jadi kita asumsikan total angka dari sini tuh nggak ada yang lebih dari 10. Nah, dari sini kalian bisa lihat angka berapa yang paling banyak muncul? 5. 5. Itu artinya modusnya adalah 5. Tuh. Nah, gimana algoritmanya? Nah, ini bikin function frekuensi. Dia inputannya t tab in, n integer, x ini adalah berapa banyak kemunculan pada arraynya, terus ini outputnya nanti integer. Jadi ini buat mencari berapa banyak angka yang muncul dari array si tab in ini. Caranya conditional, conditional, while i-nya lebih kecil dari n, if selama i-nya lebih kecil dari n, dia akan ngecek if kalau x-nya sudah sama dengan t ke i, dia akan menghitung berapa banyak dia kali muncul. Dia akan menghitung con plus 1. Jadi kalau sama x-nya dengan t ke i, berarti nanti con-nya akan bertambah. Misalnya angka 0, dicek nih t indeks ke 0, apakah sama dengan angka 0? Oh tidak, berarti masih belum dihitung nih con-nya. Kita cek. Kalau 0-nya udah ada di t indeks ke 1, oh sudah sama, berarti con-nya udah tambah 1. Ini function frekuensi. Nah, function frekuensi ini akan dipakai di prosedur membuat tabel. Jadi di sini prosedur membuat tabel, dia akan membuat tabel nanti namanya T2. Sini dia bikin dulu T2, terus bikin variabel con sama i-nya dulu diisi 0 dulu, m-nya diisi dengan 10. Kenapa 10? Karena dia akan jadi indeks terakhir. Jadi kan dia akan bikin tabel dari 0 sampai 10 kan. Nah, while i-nya sama dengan lebih kecil dari m, jadi sama i-nya masih lebih kecil dari 10, T2 ini, tabel yang kedua, ke indeks ke i, indeks ke 0 akan diisi dengan
berapa banyak dia akan muncul si I-nya ini. I di sini. Misalnya tadi 0 gitu. Jadi dari eh, dari tabel yang pertama itu yang ada 10, misalnya ada berapa angka. Nah, ini indeks ke I-nya. Indeks ke 0 itu ada berapa banyak muncul, nanti akan dimasukkan di eh, tabel kedua indeks ke I. Kayak gitu sih algoritmanya. Paham nggak? Oke. Nah, nanti dari membuat tabel ini, kan nih nanti membuat tabel akan dipanggil lagi di prosedur di function modus. Jadi prosedur membuat tabel dipanggil di function modus, di function frekuensi dipanggil di membuat tabel. Dan di sini dipanggil di function modus dipanggil prosedur membuat tabel. Ini untuk mencari berapa banyak uh, apa angka berapa yang paling sering muncul. Di sini dia akan ngecek while I-nya ini diisi dengan indeks max ditambah 1. Nah, tadi 10 tambah 1. Nanti selama IDX max itu apa? IDX max-nya 0. Sorry, 0. 0 ditambah 1. Si sama I-nya lebih kecil dari M. Cek if tab Nah, tab ini apa? Ini dari sini yang tabel baru dibikin. Kalau tabel if tab atau tabel baru ini di indeks ke max, itu 0, lebih kecil dari tab lebih kecil dari tab yang tambah satunya. Ini sama aja dengan tab ke I, bisa array ke I sama apa if I indeks ke sorry if array indeks ke I lebih kecil dari array indeks plus 1, nah itu bersama kayak gitu gitu. Ini kan indeks max ini kan indeks max kan 0, terus I-nya kan adalah indeks max tambah 1 gitu. Jadi dicek setelahnya. Yang mana yang paling besar nilainya. Jadi kalau si yang IDX max ini 0 ini lebih kecil, maka nanti IDX max-nya nilai ini diisi dengan nilai ke I. Jadi ini mencari indeks dari frekuensi terbanyak. Gitu. Mencari nilai paling besar. Jadi sama kayak algoritma sequential search yang mencari nilai terbesar. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Oke. Di sini tuh, ini sekarang kita kalian latihan soal. Di sini tuh ada 3 soal. Nah, kalian bikin kelompok. Nah, kelompoknya itu misalnya, jadi kalian bikin kelompok, misalnya 2 atau 3 orang, terserah kalian 2 atau 3 orang, maksimal 3 orang. Lalu kalian jumlahin NIM kalian dengan teman kalian. Lalu kalian mod 3. Paham nggak? Mod 3 berapa? Bisa 8 mod 3 berapa? Lima. Hah? 8 mod 3. Ada yang tahu? Oh, dua. 2. Nah, paham kan mod berarti apa? Bisa bagi. Sisa bagi. Nah, sekarang kalian dari 3 soal ini tentuinnya dengan cara NIM kalian ditambah dengan NIM teman kalian nanti di mod 3. Sisa hasilnya itu sebagai nomor soalnya. Paham nggak? Paham? Kalau 3 orang berarti total tuh 3 NIM-nya itu baru mod 3. Oh, iya, iya, iya. Oke, ada yang nggak ngerti? Paham semua? Paham? Ibu, NIM-nya itu maksudnya di jumlah atau Di banyaknya jumlah. NIM?
dijumlahin semua nih teman kelompoknya di muat 3. Tapi Total bukan yang NIM-nya apa NIM belakangnya aja kan, Bu? belakang? Bukan belakangnya. Ya udah 2 angka belakangnya aja deh ya, 2 angka belakang aja. Oke, Oke, Bu. 2 angka belakang NIM kalian dengan teman anggotanya di mod 3. Kalian tentuin soal nomor berapa yang kalian kerjakan. Gitu. Nah, Oh, nanti jawabannya ditulis tangan, dikumpulin di LMS. Oke, tulis mungkin. tangannya episode code-nya. Ini saya buka LMS. Ini 25 berapa? 1 ya, 2501 ini ya? Iya. Nah, ini di sini. Bentar. Saya ubah jam. Maksimal. Maksimal tapi besok ya. Bisa nggak besok? Besok 2359. Jadi habis ini kalian ngobrol sama teman kelompok Itu online. tulis tangan, Bu. Apa? Tulis tangan. Tulis tangan masing-masing. Tulis tangan ya? Ya, tulis tangan shadow code-nya. Sudah code, oke. Nanti kumpulin setiap orang di LMS. Di nih, ini tugas kelompok 6. Oke? Ini ya. Ada pertanyaan? Soalnya? Soalnya ada di LMS. Oke. Ada di LMS di slide-nya. Slide ini. Slide pencarian data ya. Kalau nggak ada nih, nanti saya kirimin slide ini ya. Oke. Oke? Ada pertanyaan? Nanti hasil recordnya di share gak, Miss Bu? Boleh, saya share ya. Oke, ada pertanyaan. Kalau nggak ada berarti saya akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam, makasih. Terima kasih, Bu.